siswa. Dan kepada Mr. Maman, terima kasih sudah menyempatkan hadir, Mr. Ya, selamat datang, Mr. Maman. Ya, terima kasih. Sambil nunggu Pak Titus kali ya? Iya, mangga Bapak, boleh. Ya. Iya, selamat datang Bapak Titus Indriarto. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Bapak. Terima kasih, Bu Elza. Ya. Apa? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain, nanti kita akan mulai pertemuan orang tua ini pada pukul 2:05. Nah, ini udah. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat perwakilan dari pihak Mentari Group, Mr. Maman Abdurrahman dan Mr. Titus Indriarto. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, Bapak Haji Suroto MPD. Yang terhormat penanggung jawab kelas bilingual SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, Mr. Fahmi Imanuddin. Dan yang kami cintai dan banggakan seluruh orang tua calon siswa kelas bilingual tahun 2021-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pertemuan orang tua siswa kelas bilingual tahun 2021-2022. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu rundown atau susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan mengenai program kelas bilingual, yang kelima, penyampaian kesan pesan dari perwakilan siswa kelas bilingual. Yang keenam, ada pemaparan materi yang kedua dari Mr. Maman dan Mr. Titus. Dan yang terakhir, penutupan. Baik, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan.
Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rifki Naufal Huda, perwakilan dari kelas 7A. Kepada Rifki kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Rifki Naufal Huda. Semoga keberkahan melimpah kepada kita semua umumnya dan kepada Rifki Naufal Huda khususnya sebagai pembaca Quran Surah Al-Insyirah hari ini. Ya. Oke, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, yaitu Bapak Haji Suroto MPD. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya, rahmatnya, segala rezekinya kita masih berada di kegiatan Zoom meeting ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir nanti. Tak lupa marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita masih mengikuti ajaran Nabi sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu guru SMP Islam Kreatif yang kami banggakan, ya, Master Fahmi, Master Meda dan kawan-kawan ya, Miss Melda dan kawan-kawan. Dan tak lupa dari perwakilan Mentari, Bapak Master Maman Abdurrahman dan Bapak Titus Indrianto. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi kelas bilingual ini. Tak lupa kepada para orang tua siswa dan anak-anak calon siswa kelas bilingual, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan kita berubah untuk lebih semangat lagi. Sesuai dengan visi sekolah SMPK, ya. Sekolah SMPK Muhammadiyah Cianjur itu sekolah yang berwawasan nasional maupun berwawasan internasional dengan penuh semangat untuk berkarya masyarakat Cianjur khususnya dan Indonesia. Kita bisa bekerja sama dengan pihak luar yaitu Cambridge University Press, ya. Dalam keadaan pandemik seperti ini, COVID-19, kita masih bisa melayani dalam proses pembelajaran di kelas bilingual khususnya. Mudah-mudahan di kelas ini semakin hari semakin bermanfaat khususnya untuk anak-anak yang bergabung di kelas bilingual. Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang berkualitas itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit, ya, membutuhkan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di luar sekolah. SMPK khususnya sudah
berkolaborasi dengan Cambridge ya, udah 3 tahun ya, 3 tahun udah meluluskan kelas bilingual tahun sekarang ya. Dari hasil pembelajaran selama 3 tahun ini udah dicapai lumayan bagus ya, karena keadaannya pandemik, jadi 1,5 tahun kemarin kegiatan dalam kelas-kelas bilingual agak terganggu sedikit, tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan untuk anak-anak yang kelas 9 itu lulusannya ya. Untuk itu pihak sekolah SMPK ya, kepada Bapak orang tua siswa ya, memilih sekolah itu harus tetap kita berpatokan dengan mutu dan berkualitas ya, di mana sekolah SMPK udah mencanangkan bahwa sekolah bermutu itu harus memenuhi legalitasnya ya. Dengan adanya kita berkolaborasi dengan Cambridge ini, keadaan sekolah IK semakin hari semakin meningkat mutunya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah menitipkan putra-putrinya bersekolah di SMPK Muhammadiyah Cianjur, khususnya kelas bilingual, untuk mengenalkan pergaulan yang internasional dengan kemampuan menguasai bahasa dunia ya. Semoga nanti paparan dari para panelis ya, Bapak Fahmi khususnya dari Master Fahmi dari SMPK Mentari, Bapak Maman Abdurrahman dengan Bapak Titus Indrianto, mudah-mudahan wawasan orang tua siswa semakin bagus untuk menerima kelas bilingual ya. Tidak akan ada keraguan-raguan lagi ya. Mudah-mudahan ini semakin hari semakin bagus mutunya, nanti kualitas lulusannya juga semakin meningkat dengan adanya paparan-paparan yang disampaikan oleh para panelis ini ya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya. Apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maman, Bapak Titus ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya, wawasan orang tua SMPK khususnya untuk mengarungin anaknya menitipkan di sekolah SMPK semakin mantap, semakin yakin untuk 3 tahun yang akan datang ya. Bapak Ibu guru orang tua siswa, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat sampai akhir nanti ya. Demikian dari saya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suroto yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai program kelas bilingual terlebih dahulu ya Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Mr. Fahmi Imanuddin selaku penanggung jawab kelas bilingual SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Kepada Mr. Fahmi, saya persilakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ms. Melada atas waktunya untuk saya menjelaskan sedikit informasi dan program-program apa saja yang ada di kelas bilingual ini. Oke, pertama mohon izinkan saya untuk share screen PowerPoint yang mana di sini berisi tentang program-program yang ada di bilingual class. Bapak Ibu, terima kasih banyak.
sedikit informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suroto, bahwa di bilingual kelas ini kita sudah mempunyai 3 angkatan, yang mana insya Allah tahun ini meluluskan 1 angkatan. Jadi apabila nantinya putra-putri Bapak Ibu akan masuk angkatan keempat. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskan program apa saja yang dimiliki oleh SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, yang mana tidak lain dan tidak bukan itu untuk menunjang dan juga untuk mengimprove dari skill siswa-siswi nanti di bilingual kelas. Untuk program yang pertama, kami memiliki English Day. Ya, English Day ialah salah satu program bahasa Inggris yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, baik dalam memperkaya kosakata maupun berbicara. Nah, untuk English Day ini sendiri biasanya dilaksanakan di hari Selasa pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Dan untuk kegiatannya sendiri, pertama ada tongue twister, kedua ada delivery vocabulary, yang ketiga ada conversation, dan yang keempat ada variatif atau variasi-variasi lainnya. Yang mana untuk 1, 2, 3 ini dilaksanakan sebelum pandemi. Tetapi untuk sekarang dalam pandemi ini menggunakan dengan yang lainnya. Nah, sedikit penjelasan lagi untuk tongue twister, itu membaca kata dalam bahasa Inggris dengan cepat untuk melatih lidah agar terbiasa mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Dan untuk delivery vocabulary itu penyampaian kosakata dalam bahasa Inggris beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada conversation, yaitu percakapan yang dilakukan dengan berpasang-pasangan dengan menggunakan buku panduan atau modul. Nah, untuk catatan di sini selama pandemi COVID-19, English Day dilaksanakan secara online dengan menggunakan beberapa aplikasi. Dan ini adalah foto dokumentasi English Day sebelum pandemi COVID-19. Yang mana ini dikumpulkan di siswa berbareng-barengan. Nah, selama COVID-19, kita menggunakan beberapa aplikasi, yang mana sejauh ini kita sudah menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama, kita menggunakan Padlet. Nah, Padlet ini jadi salah satu aplikasi yang mana ini seperti papan tulis online. Jadi, siswa-siswi menulis apa yang kita instruksikan di Padlet ini, di papan tulis online ini. Jadi semua siswa-siswi juga guru yang ngecek di sini bisa melihat dan mengkoreksi langsung tulisan dari siswa-siswi. Bisa dilihat di sebelah kiri ini. Dan kita juga menggunakan aplikasi lainnya, yaitu Padlet. Nah, Padlet ini salah satu aplikasi yang sangat bagus menurut saya sendiri, karena di aplikasi aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot ini sangat bagus menurut saya sendiri karena sangat bermanfaat, juga berguna untuk mengimprove skill dari siswa-siswi di kelas bilingual. Jadi untuk kegiatannya sendiri kita memberikan beberapa pertanyaan, tapi sebelum memberikan beberapa pertanyaan kita memberikan pembahasannya terlebih dahulu. Jadi kita memberikan salah satu pembahasan atau beberapa pembahasan, lalu setelah anak-anak membaca pembahasan tersebut, mereka diminta untuk diulangi kembali pemahamannya dalam bentuk aplikasi di dalam Kahoot. Untuk program selanjutnya, kita memiliki Native Speaker Program, yaitu Native Speaker Program merupakan program bahasa Inggris dengan mengundang native speaker atau foreigner dari negara lain yang bertujuan untuk mempraktikkan langsung bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan native atau bule. Native Speaker Program dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester. Tetapi untuk sedikit catatan, pelaksanaan Native Speaker Program ini belum dapat ditentukan dalam waktu dekat karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Yang mana selama pandemi COVID-19 ini, program ini, Native Speaker Program, itu belum bisa dilaksanakan karena kami dari pihak SMPIK agak sedikit kesulitan untuk menghubungi juga bekerja sama dengan para native speaker. Jadi sangat disayangkan untuk program ini belum bisa dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Ini foto dokumentasi dari program ini. Untuk selanjutnya, kita memiliki program MAT, yaitu Monthly English Training. MAT merupakan kegiatan pelatihan bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap bulan untuk kelas bilingual dengan mengundang native speaker dan pemateri dari luar. Untuk waktunya sendiri, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu keempat atau
apabila di hari Sabtu di minggu keempatnya misal libur atau ada sedikit masalah, bisa digeser ke minggu ketiga atau minggu kedua biasanya, dan tetap dilaksanakan di hari Sabtu pagi. Dan untuk catatan, selama pandemi COVID-19, pelaksanaan MET dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dengan mengundang pemateri yang ahli di bidangnya. Ya, jadi selama pandemi COVID-19 ini, MET ini dilaksanakan secara virtual ya, Bapak Ibu, dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini foto kegiatan MET sebelum pandemi COVID-19. Oke, untuk program selanjutnya adalah English Camp. English Camp merupakan program pelatihan bahasa Inggris yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru dimulai untuk kelas bilingual. Untuk waktunya sendiri, ini untuk angkatan yang sekarang, angkatan yang keempat, direncanakan dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 16. Mohon maaf, ini harusnya 16, dari tanggal 5 sampai 16 Juli 2021. Dan kegiatannya sendiri dilaksanakan selama 10 hari, jadi 5 hari di minggu pertama, 5 hari di minggu kedua. Dan untuk tempatnya sendiri, kita dilaksanakan insya Allah di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Nah, ini untuk kegiatan English Camp sebelum pandemi COVID-19. Jadi, sebelum pandemi COVID-19, itu English Camp maksud saya dilaksanakan di luar SMP IK. Tapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi kita diusahakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yang mana akan lebih mudah apabila dilaksanakan di sekolah. Dan untuk program ini, English Camp ini, kita bekerja sama dengan International Language, yang mana mereka sudah bekerja sama juga dengan Kampung Inggris yang ada di Kediri, Pare. Ya, untuk program selanjutnya, yaitu Additional Class. Additional Class merupakan salah satu program dari Bilingual Class yang dilaksanakan guna menambah skill speaking dan conversation siswa. Untuk waktunya sendiri, dilaksanakan 1 minggu dalam 1 bulan pada pukul 13. Dan untuk tempatnya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk program Additional Class ini dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini, jadi sudah dilaksanakan kurang lebih selama 1,5 tahun. Yang mana yang kita tahu selama pandemi COVID-19, pembelajaran juga dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan Zoom atau aplikasi yang lainnya. Dan juga itu sangat amat kurang untuk conversation para siswanya. Makanya kita, tim dari Bilingual Class di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, menciptakan atau membuat program ini, yaitu Additional Class, yang mana untuk menambah wawasan juga pengetahuan dalam gimana sih caranya siswa-siswi SMP IK, khususnya di kelas bilingual, menggunakan bahasa Inggris dan berconversation bersama para gurunya. Dan ini untuk foto kegiatan Additional Class. Jadi biasanya untuk Additional Class ini kita bagi dalam satu kelas itu menjadi 5 orang agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, rencana program tambahan. Kita mempunyai rencana program yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru ini, yang bernama Sister Class. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ada yang namanya pertukaran pelajar. Nah, untuk sister class ini bisa dibilang pertukaran belajar, bukan pertukaran pelajar. Jadi kita diharapkan dan direncanakan kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah lain yang mana menggunakan kurikulum dari Cambridge juga, yang guna agar siswa-siswi ini mengetahui pembelajaran di luar itu seperti apa sih, menjadi menambah juga wawasan dari siswa-siswi di bilingual kelasnya nanti. Oke, karena ini masih rencana dan belum terlaksana, jadi kita belum memiliki foto dokumentasinya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memperhatikan dan juga menyimak program-program yang ada di bilingual kelas ini. Saya harapkan semoga Bapak Ibu juga semakin yakin dan tidak berubah pikiran untuk masuk ke program bilingual kelas ini. Karena kita, meskipun dalam pandemi COVID-19, saya dan tim
berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswi di bilingual kelas ini. Mungkin cukup sekian untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Fahmi untuk pemaparan program kelas bilingualnya ya. Ada 5 poin tadi untuk program kelas bilingual dan ada tambahan tadi ya yang sudah direncanakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Oke, baik untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk sesi program kelas bilingual ini, silakan boleh bertanya sebelum saya lanjutkan ke acara selanjutnya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk orang tua calon siswa kelas bilingual, apakah ada pertanyaan untuk program kelas bilingual sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Belum ada, Bu. Oke, baik, sepertinya tidak ada ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sebelum ke pemateri, ini ada penyampaian kesan pesan terlebih dahulu ya Bapak Ibu dari perwakilan siswa kelas bilingual yang sebelumnya sudah belajar dan merasakan bagaimana belajar di kelas bilingual dengan menggunakan buku-buku yang sudah kita kerjasama dengan pihak Mentari Group ya. Sekarang kita akan tampilkan video terlebih dahulu untuk perwakilan dari kelas bilingual menyampaikan kesan-pesannya. Kami boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Agna Malika. I'm on 9th grade of bilingual class. So, on this video, I'll share to you my experience in bilingual class. Before I enter bilingual class, my English was not as good as now. For example, I made a lot of achievements in English, and my grammar got much better. There are 3 subjects that use Cambridge curriculum. There are science, math, and English. Cambridge curriculum is the most widely used curriculum in the world. Our understanding of the 3 Cambridge subjects will be the same as the students abroad whose schools use the same Cambridge curriculum. Science subjects in bilingual class force me to think logically. The concept makes it easier for me to understand the material as well as the subject of English and math. The varied methods make me good at various things because my teachers are very competent and they are care to all of us. I'm very lucky to study in SMP Islam Kreatif, so don't forget to come and join with us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, out there in this video, this is Naomi Herina. Nah, untuk sebagai informasi, untuk yang pertama barusan menyampaikan kesan pesan itu Agna Malika. Nah, ini merupakan salah satu siswi SMP Islam Kreatif yang bergabung di kelas bilingual dan memiliki banyak prestasi khususnya dalam bidang bahasa Inggris seperti speech contest dan storytelling ya Bapak Ibu. Agna ini juara dua storytelling wilayah Bogor, ya, juara 3 storytelling ya, dan masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya ya. Oke, untuk share pengalaman yang kedua sebagai siswa bilingual akan disampaikan oleh Naomi dari kelas 7A. Nah, ini dia videonya. Silakan Mr. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, out there in this video, this is Naomi Herinasa here and welcome to the first video of my impression. Let me introduce myself. My name is Naomi. You can call me Night or anything you want. I'm one of the students from the bilingual class. And now I want to tell you about my experience study English in this class. And I'm interested in English since I was in 3rd grade. I always listen to music, watch movies with English subtitle. Not gonna lie, it's very useful for me. And many of my friends ask me out like, how do you start your English? How do you learn over it? How do you? Okay, girl, calm down. So the number 1 question that I get asked a lot is really how to get start English. And a lot of times it will be accompanied by, is there one English accent that's just easy peasy anybody can get? So the second part of the answer is no, there's not a voice that's just easy peasy.
obviously if you didn't try it. So why not to get started about the basic one? I bet somebody will get anxious on their first experience and when they start speaking English, especially in public or to the other people. But hey, don't scare about it because we all are beginners, right? And you know what? Not gonna lie. At the first time, I also get anxious, but I always keep this word in my mind, and I was like, I have to learn more of this. And if they can do it, so I can do it too. I'm glad that I joined this bilingual class. And I'm so thankful to all of my teachers because those who made me like this. And certainly myself too. And yeah, don't be scared to start speaking English or learn about it because you are the best, guys. And yeah, sorry for all my mistakes. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat ekspresif sekali ya Naomi. Terima kasih untuk videonya. Dan intinya katanya jangan takut untuk memulai. Katanya memulai pertama itu memang sangat sulit dan sangat berat, tetapi ketika sudah dijalani, insya Allah akan terasa lebih mudah gitu ya. Jangan takut untuk praktek bahasa Inggris katanya ya. Itu kelas 7A ya, Naomi ini masih kelas 7, tetapi alhamdulillah bahasa Inggrisnya sudah bagus ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia untuk share pengalaman ya, 2 video dari Agna kelas 9A, bentar lagi akan lulus, dan yang kedua dari Naomi kelas 7A. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh pihak Mentari Group, yaitu Mr. Titus Indriarto dengan Mr. Maman Abdurrahman. Kepada Mr. Titus dan Mr. Maman, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran cukup jelas ya suara saya? Ya, jelas, Mr. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih atas kerjasama yang baik ya, kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk Bapak Kepala Sekolah, Pak Suroto, kemudian ada guru bahasa Inggris, ada Mr. Fahmi, Miss Melda, dan juga Miss Nevi. Kemudian Ibu Bapak calon atau gimana nih, calon ini ya, siswa, orang tua siswa ya di SMP. Betul, calon siswa, ya. Betul. Baik, terima kasih atas, sekali lagi saya sampaikan atas undangan di siang hari ini dan juga kesediaan Ibu Bapak untuk bisa ikut di sesi siang hari ini ya. Baik, sebelumnya saya mengapresiasi sebetulnya SMP Islam Kreatif gitu ya, yang berada di sebuah kota kecil mungkin ya, kota kecil gitu di Cianjur yang tidak sebesar Cirebon secara perekonomiannya atau tidak sebesar Karawang secara kompleksitas industrinya gitu. Tapi saya banyak berdiskusi juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan ya saya mengapresiasi keinginan dari sekolah untuk terus berkembang. Kita sudah banyak berdiskusi ya Pak Suroto ya, dan sekali lagi saya mengapresiasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Mentari Group. Di sini saya dengan Maman, kemudian juga ada manajer saya dari Jakarta, Pak Titus Indriarto. Terima kasih Pak Titus sudah berkenan hadir di siang hari ini untuk kita sharing nih dengan kepala sekolah dan juga guru serta orang tua dari siswa SMP Islam Kreatif Cianjur. Nah, izinkan saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah jelas. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya coba akan menjelaskan dulu mengenai materi yang hari ini sudah saya siapkan. Mungkin nanti Pak Titus boleh menambahkan kalau ada informasi
yang dirasa belum lengkap, dan bagi Ibu Bapak yang nanti ada pertanyaan boleh langsung atau mungkin di akhir sesi aja kali ya untuk sesi tanya jawab ya. Nah, Iya, boleh, Mister. Oke. Nah, sebelumnya kami di Mentari kurang lebih sudah 20 tahun berkarya di Indonesia dan bekerja sama dengan sekolah di seluruh Indonesia, dan kami mengangkat satu tema untuk pengembangan sekolah yaitu competency based learning solution. Jadi pengembangan pembelajaran yang berbasis kepada kompetensi, begitu ya. Nah, seperti apa competency based learning solution ini kita akan coba bahas, tapi sebelum saya membahasnya lebih detail mungkin ya saya coba perkenalkan dulu siapa itu Mentari, begitu ya. Saya coba bahas dulu sekilas. Jadi kami kurang lebih sudah 20 tahun ada di Indonesia, dan kita bekerja sama dengan berbagai sekolah, baik untuk program nasional, bilingual, atau national plus, begitu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan sekolah internasional, gitu ya. Kalau di Bandung mungkin Ibu Bapak kenal dengan seperti sekolah pribadi atau BPK Internasional atau Al-Irsyad, gitu. Atau kalau seperti sekolah nasional itu di Bandung seperti UPI, gitu. Kalau di Cianjur relasi Mentari selain SMP Islam Kreatif itu ada Al-Azhar, kemudian ada juga BPK Penabur yang di Jalan Banteng, kemudian ada juga Kanaan ya. Kanaan itu adalah beberapa dari partner kami ya yang ada di Cianjur, begitu. Dan selama ini kami sudah bekerja sama kurang lebih dengan 6.000 institusi ya, baik sekolah atau kampus itu di seluruh Indonesia, gitu. Jadi kami tidak hanya di Jawa saja, tapi dari Aceh sampai ke Papua kami sudah banyak bekerja sama. Nah, kemudian unit apa saja yang kami miliki di Mentari Group untuk bekerja sama dengan sekolah, gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Yang pertama ada Mentari Books. Jadi Mentari Books ini adalah divisi yang berfokus kepada penyediaan learning material, bahan ajar, gitu ya, buku lah salah satunya. Nah, Mentari Books kami bekerja sama dengan beberapa mitra dari luar, gitu ya. Sebut saja ada Cambridge, ada Oxford, ada Asta, kemudian juga ada Marshall Cavendish dari Singapura, kemudian juga ada seni dari Singapura. Memang secara basic DNA Mentari adalah bermitra ya, bermitra dengan publisher dari luar atau mitra dari luar negeri lah. Ya. Kemudian selain Mentari Books ada juga Mentari Teachers Academy. Jadi Mentari Teachers Academy ini adalah unit layanan yang berfokus kepada pengembangan SDM, gitu ya. Jadi karena goal besar kami adalah peningkatan kompetensi, jadi kami tidak hanya berfokus kepada penyediaan learning material, tapi kita juga melengkapi perangkat kami dengan pengembangan SDM-nya, sehingga kami ingin memastikan bahwa selain guru yang kami support, skill gurunya juga kita support, gitu. Sehingga baik bahan ajar ataupun gurunya itu memiliki kualitas yang baik, gitu. Dan ini sebagai informasi di Mentari Teachers Academy ini juga banyak sekali trainer-trainer yang kami rekrut, baik yang memang sudah profesional atau yang memang baru lulus untuk kami kembangkan menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian selain di pengembangan SDM, kami juga punya Asta. Asta adalah divisi publishing, dan Asta sendiri sudah menerbitkan beberapa judul buku, baik untuk bahasa Inggris, matematika, sains, dan juga seri literasi untuk pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada Mentari Bookstore. Ini adalah divisi retail. Kalau ibu bapak yang dari Cianjur lagi liburan mungkin ke Lembang atau lagi ada urusan pekerjaan ke Bandung, gitu ya, boleh mampir ke Mentari Bookstore. Kebetulan kantor kami juga di sini, gitu, di Mentari Bookstore. Itu ada di Jalan Insinyur Sutami. Jadi kalau keluar tol Pasir tinggal belok kiri ke atas ke Maranatha, terus nanti di depan kantor pajak itu ada toko tuh, Mentari Bookstore, gitu ya. Kalau ibu bapak tertarik untuk review buku-buku, baik itu fiksi ataupun buku-buku bahan ajar, gitu ya, boleh ke Mentari Bookstore.
Kemudian ada mentari assessment. Nah, ini yang nanti akan saya gali secara lebih mendalam ya, karena berkaitan dengan pengembangan bahasa Inggris. Jadi mentari assessment adalah divisi yang secara khusus menyelenggarakan pengujian bahasa Inggris berstandar internasional, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah mentari digital. Jadi mentari digital adalah unit layanan yang memfasilitasi sekolah yang mulai bermigrasi dari printed ke digital atau semi digital. Ya, sebagai informasi, salah satu program yang dimiliki oleh Mentari Digital adalah MyOn. Contohnya ya, contohnya MyOn. Jadi MyOn ini adalah online reading program di mana di online reading program ini terdapat kurang lebih 15.000 judul buku, di mana nanti anak-anak bisa mengakses berbagai referensi buku bacaan dari berbagai publisher, karena banyak sekali 15.000 buku gitu. Jadi ini untuk meningkatkan program literasi anak-anak. Ya. Nah, itu mungkin sekilas mengenai Mentari Group ya, gitu, yang kurang lebih sudah 20 tahun nih kami ada di Indonesia. Nah, kemudian kita sedikit mengkerucut nih, masuk ke pembahasan mengenai pengembangan bahasa Inggris ya Ibu Bapak ya, karena salah satu keunggulan program bilingual adalah di bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, apa yang Mentari bisa bantu untuk pengembangan kelas bilingual gitu ya di SMP Islam Kreatif? Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang Mentari miliki untuk bekerja sama dengan sekolah, saya ingin menyampaikan dulu sebuah background informasi mungkin Ibu Bapak ya tentang pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Gitu. Seperti apa sih kemampuan bahasa Inggris anak-anak Indonesia secara umum di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya di Asia misalkan gitu ya. Nah, saya coba mengambil sebuah data yang dirilis oleh IF ya. Ini mengenai English Proficiency Index tahun 2020. Kita semua tahu ya, IF, English First gitu ya. Mereka melakukan riset dan menerbitkan datanya di tahun 2020. Ini adalah kondisi English Proficiency Index di Asia. Dari 100 negara, kita ada di ranking ke-74. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data ini, kita tertinggal sangat jauh dari tetangga kita, Singapura yang ada di top 10, atau Filipina yang ada di ranking 27, Malaysia yang ada di ranking ke-30 gitu ya. Dan mirisnya, kalau kita lihat, Indonesia hampir sejajar dengan negara-negara yang ada di zona merah. Kita lihat Afghanistan gitu. Bayangkan Ibu Bapak, Indonesia sejajar dengan Afghanistan gitu, negara yang sudah berpuluh tahun dilanda konflik gitu, atau misalkan Uzbekistan gitu ya. Jadi secara kualitas bahasa Inggris memang kita tertinggal cukup jauh Ibu Bapak. Makanya nggak heran gitu, kenapa kemudian kalau di Bandung, Jakarta gitu ya, kenapa banyak guru ataupun kepala sekolah di sekolah nasional plus atau sekolah internasional yang justru berasal dari Filipina gitu. Apakah Indonesia kekurangan guru? Menurut saya enggak gitu. Kalau kita, misalkan saya di Bandung gitu ya, ketika saya ke Kinderland misalkan, atau ke BPK gitu, kok ada aja sih guru dari Filipina gitu? Emang di Indonesia kurang guru? Enggak gitu. Ini bisa jadi karena secara bahasa Inggrisnya lebih baik gitu. Artinya apa? Artinya kompetensi bahasa Inggris akan berkorelasi dengan aspek-aspek lainnya. Lapangan kerja, persaingan dengan negara lain gitu ya. Karena seperti kita ketahui, sekarang kan sudah eranya globalisasi ya. Jadi kita sudah bukan lagi bagian dari warga negara Indonesia secara persaingan ya. Bahkan bukan lagi dengan ASEAN gitu. Tapi kita sudah menjadi bagian dari masyarakat global. Sehingga bahasa Inggris menjadi satu skill yang mutlak harus dikuasai gitu. Dan menurut kami ya di kelas bilingual ini pengembangan bahasa Inggris akan menjadi lebih intensif, gitu ya. Seperti yang tadi Mr. Fahmi sampaikan, begitu banyak program di kelas bilingual gitu ya. Menurut kami itu program yang sangat bagus. Gitu. Nah, terlebih kalau apalagi kan sekarang sudah eranya AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum, yang kalau kita
coba masuk melipir ke websitenya Kemendikbud gitu ya. Tujuannya kan untuk mempersiapkan anak bersaing di abad ke-21 gitu. Anak-anak diharapkan bisa menguasai skill-skill yang dibutuhkan di abad ke-21. Yaitu ada 4 ya. 4C kalau kita sebut. Critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi gitu ya. Jadi bayangkan kalau bahasa Inggrisnya nggak baik gitu, mau berkomunikasi gimana gitu ya, orang bahasanya kita belum menguasai dengan baik, mau berkolaborasi gimana gitu ya, orang secara bahasanya kita juga belum siap gitu. Makanya bahasa Inggris menjadi hal yang mutlak harus dikuasai di era sekarang gitu. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita bantu untuk pengembangan bahasa Inggris di sekolah ya, khususnya di SMP Islam Kreatif. Nah, kami dari Mentari mempunyai sebuah framework, karena latar belakang Mentari adalah bermitra gitu ya dengan dari publisher dari luar negeri, maka yang kami miliki yang pertama adalah framework pembelajaran gitu ya. Jadi bahasa Inggris ini kan adalah bahasa internasional, tentu ada sumbernya dong gitu. Siapa sih yang lebih kuat dalam segi bahasa Inggris gitu. Nah, memang seperti apa sih Ibu Bapak framework untuk pengembangan bahasa Inggris? Nah, ini dia framework yang berstandar internasional, yaitu CEFR, Common European Framework of Reference, gitu ya. Jadi ketika sekolah menggunakan framework CEFR ini untuk pengembangan bahasa Inggris, maka kemudian baik anak-anak di Cianjur atau anak-anak di Malaysia atau anak-anak di Thailand, secara framework mereka akan sama. Secara pencapaian skill mereka akan sama. Kenapa? Karena frameworknya sama gitu. Jadi, nah sebagai informasi juga, jadi buku bahasa Inggris yang digunakan di SMP Cianjur, di SMP Islam Kreatif Cianjur itu sudah menggunakan framework ini gitu. Sudah menggunakan CEFR framework ini, sehingga ada jenjangnya. Jadi di kelas 1 mereka bisa menguasai apa, di kelas 2 bisa menguasai apa, di kelas 3 bisa menguasai apa, itu ada jenjangnya gitu. Dan jenjangnya sama antara jenjang SMP misalkan di Indonesia dengan di Malaysia itu sama gitu. Misalkan anak-anak di kelas 9 akan ujian di level B2 gitu ya, upper intermediate atau B1 deh intermediate gitu. Itu sama gitu. Pencapaiannya sama, skill yang diperolehnya sama gitu ya. Karena frameworknya sama, misalkan dari four skill-nya gitu ya, dari reading, speaking-nya di level kelas 3 SMP itu anak tuh harusnya sudah bisa apa sih gitu, based on international standard itu sama, dan itu sudah diterapkan di bahan ajar yang sudah digunakan saat ini, yaitu English in Mind ya, di SMP Islam Kreatif gitu. Nah, jadi yang pertama kali harus disamakan adalah framework-nya dulu gitu. Jadi bukan bukunya dari mana, bukan, tapi framework-nya dulu gitu. Nah, kami mempunyai bahan ajar yang sudah menggunakan standar internasional CEFR ini gitu ya. Nah, lalu framework ini diimplementasikan dalam bahan ajar yang dikeluarkan oleh mitra kami ya, Mentari, apa saja gitu. Nah, salah satunya adalah Cambridge University Press. Jadi English in Mind yang saat ini digunakan itu diterbitkan oleh Cambridge University Press, gitu ya, yang secara standar tentu sudah standar internasional. Kemudian kami juga selain dengan Cambridge bekerja sama dengan Oxford University Press, kemudian juga dengan ASTA, gitu ya. Nah, sehingga English in Mind, gitu ya, buku bahasa Inggris ini yang saat ini digunakan di SMP Islam Kreatif ini adalah bahan ajar yang sudah berstandar internasional, Ibu Bapak, gitu ya. Sehingga dan English in Mind ini bukan hanya digunakan di Indonesia, bukan gitu. Ini digunakan di semua negara yang secara bahasa Inggris statusnya adalah foreign language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu ya. Ya kalau di Inggris ya mereka nggak pakai ini gitu, karena mereka kan sudah first language gitu. Atau misalkan kalau Ibu Bapak tahu di Al-Irsyad Parahyangan gitu ya, mereka nggak pakai ini karena sudah first language statusnya. Nah, kemudian ini juga untuk matematika dan science,
Ini juga sama diterbitkan oleh Cambridge gitu ya, yang secara konten untuk matematika dan sains ini secara standar ini adalah bahan ajar yang digunakan oleh sekolah internasional. Ya, jadi seperti BPK Internasional, seperti Al-Irsyad Parahyangan atau pribadi, mereka menggunakan ini. Sehingga ketika menggunakan matematika dan sains ini, tentu ya selain pengembangan bahasanya menjadi lebih baik, secara framework matematika, secara framework sains, mereka menggunakan framework yang dengan kurikulum Cambridge gitu. Jadi bukan lagi kurikulum nasional, tapi sudah kurikulum Cambridge gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 bahan ajar ini, bahasa Inggris, matematika, dan sains, adalah bahan ajar yang memang diterbitkan oleh Cambridge, dan yang English in Mind adalah pembelajaran bahasa Inggris yang sudah berstandar internasional gitu ya. Lalu kemudian saya coba singgung sedikit deh, memang apa sih keunggulan English in Mind gitu ya, sehingga ini menjadi satu bahan ajar yang bagus untuk digunakan gitu. Saya singgung sedikit aja. Nah, yang pertama, approved by University Committee of Cambridge University. Jadi English in Mind ini di-approve oleh sebuah komite yang ada di Universitas Cambridge gitu. Ini nanti saya jelaskan deh sebelum nanti di slide selanjutnya. Kemudian well-known international author ya. Jadi author dari English in Mind ini memang bukan orang biasa lah kita sebutnya. Namanya Herbert Puchta, dan kita juga sering undang beliau ke Indonesia. Beliau adalah doktor ya, doktor di bidang linguistik dan sangat kuat dalam pengembangan bahasa. Dan selanjutnya sesuai dengan kurikulum Indonesia gitu ya. Jadi meskipun berstandar internasional, tapi keterkaitan dengan kebutuhan Indonesia itu cukup bisa diterima lah, cukup sesuai gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan persiapan untuk ujian nasional, meskipun sekarang ujian nasional udah nggak ada ya, karena English in Mind ini sudah cukup lama Ibu Bapak, karena sekarang kan sudah edisi ketiga. Kemudian didesain secara khusus untuk anak-anak remaja gitu ya, karena kan bahasa Inggris itu adalah skill ya, dan anak-anak harus lebih dulu tertarik. Sebelum belajar, anak-anak harus tertarik dulu dong gitu. Nah, makanya English in Mind disusun khusus untuk anak remaja sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kalau kita lihat gitu ya, isinya lebih baik lah, lebih menarik untuk dipelajari. Kemudian comprehensive teacher resources. Jadi memang ini sudah umum, jadi untuk buku-buku Cambridge secara dukungan untuk guru itu sangat lengkap. RPP, silabus, digital dan sebagainya itu sudah sangat lengkap gitu ya. Nah, ini dia yang tadi saya singgung, approved by University Committee of Cambridge University. Jadi di Cambridge itu ada 18 orang senior yang ketika Cambridge University Press akan menerbitkan sebuah buku, maka 18 orang ini yang kemudian mengecek gitu, ini buku layak gak sih untuk diterbitkan gitu. Dan 18 orang senior akademik ini adalah yang memang sudah sangat ahli lah di bidangnya gitu. Jadi secara bahan ajar, English in Mind adalah bahan ajar yang diterbitkan oleh Mitra Mentari yang semua orang sudah pasti kenal lah, Cambridge University gitu. Siapa sih yang nggak kenal Cambridge gitu? Jadi secara standar memang sudah sangat teruji. Nah, itulah yang pertama ya untuk bahan ajar. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke pengujian nih, materi mengenai pengujian ya. Jadi kan kita belajar bahasa Inggris berdasarkan standar internasional ya, Ibu Bapak ya gitu. Nah, tentu di akhir kita harus melihat dong evaluasinya ya. Sejauh mana sih keberhasilan SMP Islam Kreatif dalam mengajarkan bahasa Inggris gitu. Sejauh mana sih kekurangannya, apa yang harus diperbaiki gitu. Dan tentu ini kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tentu pengujiannya juga harus berstandar internasional dong gitu. Nggak bisa misalkan bahan ajarnya sudah standar internasional, lalu diujinya oleh Miss Navy misalkan. Ya nggak bisa gitu. Standarnya standar siapa yang digunakan? Tentu harus ada satu standar resmi yang digunakan sehingga hasil dari pembelajaran itu bisa diakui lah secara internasional. Gitu. Nah, itulah pentingnya pengujian. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih detail nih,
kalau saya mengajukan pertanyaan berapa suhu ruangan di ruangan kepala sekolah SMP Islam Kreatif misalkan ya, di ruangan kepala sekolah itu ada 3 orang gitu. Ada saya, ada Pak Suroto, ada Mr. Fahmi misalnya. Pasti akan berbeda. Pasti berbeda jawabannya gitu. Panas, yang satu jawab panas, yang satu jawab dingin, yang satu jawab panas banget gitu. Atau misalkan yang satu jawab ini kira-kira 27 derajat gitu. Atau Mr. Fahmi bilang ini kayaknya 28 derajat gitu. Atau mungkin bisa jadi saya bilang ini 30 derajat. Nah, beda-beda gitu. Kenapa bisa beda-beda? Karena standarnya tidak sama berdasarkan feel masing-masing gitu. Nah, makanya kemudian diperlukan satu tool untuk mengukur hasil pembelajaran yang objektif gitu ya. Yang kalau di bahasa Inggris kami sebut dengan Cambridge Assessment English. Jadi Cambridge Assessment English adalah instrumen untuk melakukan pengujian bahasa Inggris berdasarkan standar internasional, gitu ya. Nah, inilah standarnya, standar yang berlaku secara internasional. Jadi kalau saya boleh ringkas, gitu ya. Nah, ini kan standar internasional CIFR-nya ya, Ibu Bapak, dimulai dari A1, Pre-A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, gitu. Dan SMP itu biasanya ada di sini, A2 atau B1 lah paling mentok gitu ya di sini. Nah, nanti anak-anak akan melakukan pengujian bahasa Inggris di sini di A1 atau A2 dan hasilnya itu bisa di-convert ke IELTS gitu ya. Jadi karena sudah standar internasional tentu hasilnya juga sudah berstandar internasional dan bisa di-convert juga ke IELTS gitu. Nah, kemudian sebagai informasi, pengujian bahasa Inggris tidak hanya disediakan untuk murid saja, tapi juga untuk guru, gitu ya. Jadi untuk guru juga ada pengujian untuk kualifikasi guru dalam mengajar, gitu ya. Nah, ini contoh sertifikatnya, Ibu Bapak. Nah, ini dia contoh sertifikatnya. Di sini sudah ada nilai core skill-nya gitu ya, reading-nya berapa, writing-nya berapa, listening-nya berapa, speaking-nya berapa gitu ya. Dan selain sertifikat juga ada penjelasannya lah, misalkan anak-anak anak A gitu ya, skill reading-nya berapa, kemudian ada penjelasannya lah gitu, nggak polos gitu ya. Jadi setelah pengujian ini nanti anak-anak dapat sertifikat yang berlaku secara internasional gitu. Nah, lalu kemudian apa keuntungan atau apa benefit yang bisa didapatkan oleh anak atau oleh orang tua ketika sekolah mengambil program pengujian bahasa Inggris ini, ya. Ini sudah saya rangkum beberapa benefit yang bisa didapatkan oleh anak, oleh sekolah dan juga oleh orang tua. Yang pertama, pembelajaran bahasa Inggris akan dilakukan secara bertahap, gitu ya. Karena pengujian bahasa Inggrisnya juga sebetulnya dimulai dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi memang program ini akan lebih baik jika dilakukan secara terstruktur dari SD, SMP, SMA. Karena kan di SD ada pengujian 3 kali ujian, di SMP 1 kali, di SMA 1 kali. Jadi betul-betul pembelajaran bahasa Inggris dilakukan secara bertahap gitu ya. Misalkan di SD 2 tahun sekali diuji gitu ya, di SMP diuji sekali, di SMA diuji sekali. Jadi betul-betul ada tahapannya. Sehingga ketika dilakukan pengujian secara bertahap seperti itu, maka tentu pembelajaran bahasa Inggris akan lebih baik. Kenapa? Karena evaluasinya ada terstruktur gitu. Di SD 3 kali dalam 6 tahun, di SMP 1 kali misalkan di kelas 8. Jadi betul-betul ada sistemnya, ada alurnya dalam pengembangan bahasa Inggris. Enggak ujung-ujung misalkan kalau seperti IELTS kan kita ngambil IELTS yuk di kapan gitu. Sekali itu enggak seperti itu gitu. Tapi betul-betul bertahap. Kemudian yang kedua, diakui dan dihargai di seluruh dunia. Ya, jadi ini misalkan aja gitu ya. Misalkan anak-anak ibu bapak nanti setelah selesai dari SMP Islam Kreatif misalkan ya,
diterima di sekolah apa gitu, mungkin di luar negeri atau di kampus apa di luar negeri gitu ya, itu sertifikatnya diakui gitu. Jadi ibu bapak nggak perlu tes IELTS lagi karena sertifikatnya ini sudah berlaku gitu, sudah berlaku dan diterima di kampus-kampus di luar negeri gitu. Ya kecuali misalkan kebutuhan IELTS 6,5 gitu ya. Tapi dari hasil pengujian Cambridge Assessment ini, misalkan dari sertifikat yang anak-anak dapat, ketika di-convert ke IELTS, nilainya itu hanya 6 ya, pasti nggak cukup gitu. Tapi kalau nilai hasil dari pengujian di sekolah ketika di-compare ke IELTS misalkan 6, sementara kebutuhan dari kampus tersebut juga 6, ya itu masuk gitu. Jadi nggak perlu tes TOEFL lagi, nggak perlu tes IELTS lagi, cukup dengan sertifikat ini maka sudah berlaku, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dukungan menyeluruh untuk para guru. Jadi ketika sekolah sudah bekerja sama untuk program pengujian bahasa Inggris, maka gurunya tuh tidak hanya dengan support material yang biasa, tapi guru sudah mendapatkan privilege untuk mengakses ke websitenya Cambridge, di mana nanti guru bisa mendownload beberapa bahan ajar. Kenapa seperti itu? Karena nanti kan programnya akan berujung kepada pengujian ya. Tentu ketika berujung kepada pengujian, maka Cambridge akan mendukung dengan bahan ajar yang lain, supaya apa? Supaya hasil pengujiannya baik, supaya program bahasa Inggrisnya lebih baik lagi di sekolah tersebut. Jadi ada beberapa website yang khusus diperuntukkan untuk guru, supaya yaitu tadi misalkan Mr. Fahmi punya beberapa program gitu, mungkin bisa disupport dengan beberapa material dari Cambridge gitu. Nah, kemudian ini yang selanjutnya saya sampaikan tadi, berlaku seumur hidup. Jadi ketika anak ibu bapak sudah mengambil ujian ini, sertifikatnya tuh nggak expired gitu. Beda dengan IELTS gitu. Jadi kalau anak ibu bapak ikut ujian IELTS, maka 2 tahun lagi sertifikatnya nggak berlaku gitu. Harus ujian lagi. Nah kalau Cambridge Assessment English itu berlaku seumur hidup. Jadi nggak perlu ujian lagi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya meningkatkan kemampuan berbahasa sesuai kebutuhan gitu ya. Karena untuk pengujian Cambridge Assessment ini semua skill itu diuji gitu ya. Ini misalkan untuk speakingnya ketika sekolah mengadakan ujian ini, maka kami juga mendatangkan native speaker gitu untuk menguji kemampuan anak, dan itu nanti diuji satu persatu gitu. Jadi nggak satu kelas native-nya satu, enggak, tapi betul-betul anak-anak harus face to face dengan native, sehingga nanti native punya gambaran, oh kemampuan speaking anak ini ada di level berapa, itu nanti ada gitu. Seperti itu. Dan ini contoh aja. Nah, ini contoh aja ya, beberapa kampus yang menerima sertifikat Cambridge Assessment English. Ini saya ambil beberapa contoh aja dari Singapura, dari Australia, Malaysia, Jepang, Amerika, Selandia Baru gitu. Ini banyak kampus yang menerima sertifikat ini. Jadi ya kita kan siapa tahu gitu. 5 tahun, 10 tahun ke depan anak-anak dari SMP Islam Kreatif punya kesempatan lah untuk belajar di luar negeri gitu ya. Jadi ini sangat membantu menurut saya untuk mendorong anak belajar ke tempat yang lebih baik lagi lah. So, kalau ibu bapak ingin tahu lebih detail kampus mana aja sih yang menerima sertifikat Cambridge Assessment English, boleh search di websitenya Cambridge English, itu nanti ada juga. Ya. Nah, itu saja mungkin untuk diskusi ya di siang hari ini, untuk pengantar dari saya nih. Mengenai pertama untuk bahan ajar yang bisa menarik support, kemudian juga untuk pengujian dari Cambridge Assessment English sebagai sebuah tool untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Selebihnya untuk teknis, atau yang ingin ditanyakan mungkin boleh langsung kita buka sesi diskusi aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Maman untuk penyampaiannya. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, tetapi jika diperlukan untuk Bapak Ibu bertanya seputar
tadi yang sudah dijelaskan oleh Mr. Maman seperti bahan ajar yang digunakan di kelas bilingual, lalu bentuk ujiannya seperti apa, boleh Bapak Ibu silakan untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Iya, mumpung Mr. Mamannya ada di sini ya. Bisa dan Pak Titus ada di sini juga. Betul, bisa ditanyakan, diberi pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti akan dijelaskan secara lebih jelas lagi oleh Mr. Maman ya. Betul. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan tadi seputar yang dijelaskan oleh Mr. Maman? Boleh, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Mr. Maman. Mungkin saya sampaikan sedikit tadi rangkumannya ya sebelum ke Mr. Titus. Tadi Bapak Ibu jadi bahan ajar apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kerjasama dengan Mentari Group katanya ya. Yang pertama ada bahan ajar. Nah, bahan ajarnya ini menggunakan CIFR ya Mr. Maman, yang sudah ada levelnya dan berstandar internasional. Lalu Mentari Group sendiri bekerja sama dengan Cambridge University Press ya, tadi salah satu bukunya kita pakai English in Mind. Nah, bahan ajarnya sendiri ini ditulis oleh seseorang yang expert ya, sudah punya legalitas ya, kemampuannya sudah tidak diragukan lagi, lalu sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh Indonesia, lalu dilengkapi oleh soal-soal UN, dan bukunya pun didesain untuk anak-anak remaja ya, supaya lebih menarik lagi. Lalu bukunya sendiri disetujui atau di-approve oleh Komite Bagian Akademik Cambridge University. Nah, itu untuk bahan ajarnya. Lalu untuk bentuk ujiannya, Bapak Ibu mungkin tadi ada yang lupa mencatat ya. Untuk bahan ujiannya sendiri ini menggunakan standar internasional, Cambridge Assessment English namanya ya. Untuk SMP sendiri dia ada di basic A1, A2 yang bisa di-convert ke IELTS, dan murid-murid ya atau siswa yang mengikuti ujian berdasarkan standar internasional ini mendapatkan sertifikat internasional yang bermanfaat untuk pembelajaran secara bertahap, lalu sertifikatnya diakui oleh dunia, lalu sertifikatnya tidak expired ya, tadi Mr. Maman sudah menyampaikan. Lalu bermanfaat juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mr. Maman. Selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kepada Mr. Titus Indriarto untuk menyampaikan materinya. Kepada Mr. Titus saya persilakan. Sorry, maaf, ya. Ya, baik. Suaranya. Selamat siang, menjelang sore ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami berdua sudah diundang untuk kegiatan pada sore hari ini. Saya hanya sekedar menambahkan saja barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maman. Saya boleh sharing sebentar PPT saya ya. Apakah sudah lihat? Sudah ya? Iya, sudah jelas. Sudah ya? Oke. Baik. Pak Suroto yang saya hormati, saya banggakan, juga Pak Fahmi, dan seluruh jajaran dari SMP Islami Kreatif yang saya banggakan. Saya sungguh terharu dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dan juga apa yang tadi secara live gitu ya, dari anak-anak kita, bagaimana mereka selama 3 tahun ini menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Tadi disampaikan oleh 2 perwakilan anak didik kita. Ada hal yang saya sekali lagi banggakan dengan sekolah Islam Kreatif ini adalah terjadi school transformation program yang sangat smooth, sangat-sangat baik,
bahwa kita tahu di Indonesia itu ada sekolah nasional, ada beberapa tipe sekolah ya. Ada 4 tipe sekolah. Yang pertama sekolah nasional. Nah, sekolah nasional ini adalah sekolah yang full menggunakan national curriculum. Nah, berikutnya adalah lanjut ke transformasi sekolah nasional dengan intensive English program. Artinya menggunakan bahasa Inggris dengan lebih intensif. Kalau nasional kurikulum, nasional school tadi itu tidak intensif. Ya, kalau ini sudah menggunakan kurikulum 13, tetapi dengan menggunakan program bahasa Inggris secara intensif. Nah, alhamdulillah sekolah Islamic Kreatif ini sudah berada di posisi bilingual school, di mana kurikulumnya K13 nasional, tetapi baik di dalam menggunakan pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan sains yang tadi juga disampaikan oleh anak kita yang tadi memberikan bukti ya, bahwa mereka mampu menguasai bahasa Inggris, matematika, dan sains. Matematika dan sainsnya in English, bukan lagi in bahasa. Kalau 2 tipe di bawahnya yang tadi saya sampaikan in bahasa. Nah, ini kita tentu sangat bersyukur dan cukup terharu dengan ini. Dan satu lagi, mudah-mudahan nanti bisa bertransformasi ke level selanjutnya, yaitu dual kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum nasional dan sekaligus juga menggunakan kurikulum internasional barangkali. Semacam itu. Ada 4 tipe sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tentu saja atas nama manajemen Mentari Group sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya atas kerjasama yang terjalin dengan sangat baik dengan pihak sekolah, yayasan, dan tim. Dan tentu saja kita berharap silakan memberikan feedback terhadap Mentari Group juga untuk pengembangan selanjutnya, khususnya di dalam pengembangan pembelajaran yang memiliki kompetensi yang lebih baik. Demikian dari saya, singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Titus Indriarto yang sudah menyampaikan tadi ada 4 poin ya untuk tingkatan sekolah mungkin ya Pak ya. Dan kita Bapak Ibu sudah alhamdulillah sudah ada di poin ketiga tadi ya, bilingual school yang menggunakan 3 pelajaran tadi, Math, English, dan Science dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Ternyata kita sudah dikategorikan ke dalam bilingual school gitu ya Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau misalkan nanti ada pengembangan ya, insya Allah diberi kelancaran. Tadi Mr. Titus juga sudah menyampaikan kita bisa menggunakan dual kurikulum ya, kombinasi antara kurikulum nasional dan internasional. Baik, terima kasih Mr. Maman dan Mr. Titus. Sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang tua calon siswa bilingual kelas, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Oke, sepertinya tidak ada ya. Penjelasannya sudah sangat jelas. Tapi sebelum kita tutup, Bapak Ibu, silakan dinyalakan dulu videonya. Mungkin kita akan dokumentasikan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Ya, silakan dinyalakan videonya terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Oke. Ada berapa slide, Mr. Fahmi? Oke, coba 1 slide ya. Oke, Bapak Ibu silakan bersiap. Mr. Fahmi mungkin boleh diberi aba-aba. Oke, Bapak Ibu, saya akan hitung 1 sampai 3. Silakan untuk berpose. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, terima kasih banyak. Silakan, Miss Melody. Oke, terima kasih Mr. Fahmi. Ya,
Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara untuk pertemuan orang tua hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di acara pertemuan orang tua hari ini, kepada Bapak Ibu guru juga yang sudah menyempatkan hadir, dan terutama untuk Bapak Titus dan Mr. Maman yang sudah berkenan hadir di acara pertemuan orang tua hari ini. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk semua informasinya ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita khusus umumnya dan khususnya untuk Mr. Maman dan Bapak Titus Indriarto. Oke, terima kasih. Kita tutup saja kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin live ya? Boleh, Ya, Bapak. ya Bapak. Atur Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu Terima kasih ya Pak, sami-sami. di Pak Suroto, Matur nuwun. Wih, sami-sami. Ya. Izin live ya Pak ya.